Selamat malam Bapak Ibu saudara warga jemaat. Kita membangun persekutuan kembali di rumah masing-masing. Mari kita awali dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64. Kidung Jemaat nomor 64, bait yang pertama dan kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan. Kita akan membaca dari surat Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Yang demikian isi dari bacaan. Roma 6 ayat 15 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia, karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran.
Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, banyak orang telah mengikut Tuhan untuk mendengar sabda-Mu. Mampukanlah kami di dalam persekutuan ini untuk mendengarkan sabda-Mu, sehingga kehidupan kami diperbarui. Hadirlah berfirman, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita mengambil judul dua macam perhambaan. Dua macam perhambaan. Sebagaimana pada pekan yang lalu, kita telah mempelajari bahwa Rasul Paulus sudah menjelaskan makna baptisan dan berpesan, janganlah kekuatan yang mengasingkan menguasai hidup manusia baru. Kekuatan yang mengasingkan itu bisa berupa kerinduan, bisa berupa keinginan, juga bisa berupa kecenderungan yang akan memposisikan manusia dalam perlawanan dengan Allah. Nah, saudara, kita tahu bahwa Paulus itu bekas guru Yahudi yang paham betul bahwa seorang Yahudi tidak dapat membayangkan agama Yahudi yang sejati tanpa hukum Taurat. Tanpa hukum Taurat manusia akan hidup sembrono. Oleh sebab itu Paulus dinilai memberi kesempatan kepada orang Kristen, apapun latar belakangnya, tanpa hukum Taurat itu akan mudah berbuat dosa. Nah, pada perikop yang kita baca dari Roma 6 ayat 15 sampai 23, Paulus menjelaskan lebih lanjut dengan cara berbeda mengenai manusia baru yang hidup oleh anugerah Allah. Oleh anugerah Allah itu, manusia baru harus menampakkan hidup sebagai manusia baru sekalipun tanpa hukum Taurat. Lalu Paulus menggunakan sebuah perumpamaan yang dikenal sehari-hari oleh warga jemaat Roma, yaitu tentang orang yang menjadi budak. Seorang budak harus mentaati tuannya. Seperti dikatakan di dalam ayat 12 dan 13. Hanya ada dua tuan, dosa dan Allah. Bahwa masing-masing tuan mendatangkan nasib yang berbeda. Oleh sebab itu Paulus menegaskan, memang dahulu warga jemaat hidup dalam dosa sebelum mengenal Kristus. Baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani. Tetapi sekarang
sudah dimerdekakan dan menjadi hamba kebenaran melalui Yesus yang ditetapkan oleh Allah. Nah, saudara, jemaat Roma mempunyai keberadaan yang istimewa. Juga manusia pada zaman modern mempunyai kecenderungan memandang kemerdekaan sebagai keadaan independen secara total dan penuh. Nah, oleh karena itu, mereka punya sikap yang berbeda dengan Paulus. Tidak demikian menurut Paulus. Manusia dapat dimerdekakan dari dosa dan hukum Taurat hanya jika manusia kembali menjadi patuh kepada Allah, Sang Pencipta, yang memang berhak atas kepatuhan manusia. Nah, saudara-saudara, siapa Tuhan kita, kepada siapa kita menghamba, itu kelihatan dalam sikap dan perbuatan kita. Mari kita sungguh-sungguh mengambil makna yang benar bahwa kita harus menghadap dan menghamba kepada Allah. Tuhan memampukan kita semua. Amin. Mari kita menyauti dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 379 bait 1 dan bait 7 yang mau dibimbing oleh Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu, mampukan kami melakukannya. Engkau mengetahui pergumulan setiap pribadi, setiap keluarga. Dengarkanlah kami. Kami juga menyerahkan para pemimpin bangsa kami di dalam mengelola bangsa ini, sehingga kami bersama boleh merasakan kesejahteraan anugerah Tuhan. Kami serahkan rencana hidup kami dalam kasih-Mu. Berkati gereja Tuhan dimanapun, sehingga boleh menjadi saksi bahwa gereja menghamba kepada Allah di dalam Kristus.
Terima kasih Bapa, semua kami mohon di dalam kasih-Mu, karena Engkaulah Juru Selamat kami yang hidup. Damai sejahtera Kristus, kasih-Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.